Kembali dalam Metro Siang, pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan kuliah umum untuk mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Riau. Menteri LHK sekaligus akan meresmikan 2 kawasan ekoriparian untuk 2 perguruan tinggi di Pekanbaru. Pada kunjungan ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya memberikan kuliah umum dalam pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PPKMB. Dalam kuliah umum ini, Menteri LHK menekankan pentingnya mahasiswa untuk aktif di kampus dalam program pelestarian lingkungan. Selain memberi kuliah umum, Menteri LHK juga menandatangani 2 prasasti kawasan ekoriparian untuk UMRI dan Universitas Lancang Kuning atau UNILAK. Ekoriparian adalah proyek kolaborasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama PT Pertamina Hulu Rokan untuk menjaga kualitas air dan menciptakan fasilitas edukasi lingkungan bagi masyarakat dan mahasiswa. Di sini, ianya telah dipancangkan. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Arbida Dono Semito di Pekanbaru Riau. Selamat siang, Arbida. Bagaimana respons mahasiswa di sana dalam kuliah umum hari ini? Baik, selamat siang Anggil dan juga Marcel dan juga pemirsa. Hari ini memang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat ini melakukan sejumlah kegiatan di Pekanbaru Riau, di mana pada hari ini Siti Nurbaya selaku Menteri LHK ini memberikan kuliah umum dan bersama dengan PT Pertamina Hulu Rokan ini melakukan peninjauan kawasan ekoriparian yaitu di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Riau, di mana selain meninjau dan juga memberikan kuliah umum, tadi juga meresmikan 2 prasasti untuk kawasan ekoriparian di UMRI dan juga di Universitas Lancang Kuning atau UNILAK. Dan terkait dengan ekoriparian sendiri atau juga terkait dengan kuliah umum yang diberikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, ini tadi memberikan kuliah umum bagi mahasiswa baru di dalam PPKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru di UMRI ini. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, yaitu terkait dengan pelestarian alam dan juga menekankan pentingnya mahasiswa dan juga akademisi di dalam melestarikan lingkungan dan juga harus atau wajib mengikuti atau aktif dalam program kampus terkait dengan pelestarian alam. Salah satunya adalah terkait dengan program ekoriparian yang ada di UMRI maupun juga di UNILAK. Dan untuk diketahui pemirsa, ekoriparian ini adalah kolaborasi penting di bidang restorasi lingkungan dan merupakan kolaborasi dari pihak KLHK dan juga di dunia usaha yaitu PT Pertamina Hulu Rokan, di mana untuk proyek ekoriparian ini diharapkan menjadi wisata edukasi bagi masyarakat dan juga bagi mahasiswa. Dan untuk mengetahui seperti apa pentingnya ekoriparian ini di dalam melestarikan lingkungan, mengurangi pencemaran limbah khususnya domestik rumah tangga, saya saat ini bersama dengan Dirjen PPKL KLHK Bapak Sigit Reliantoro. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik Bapak, boleh dijelaskan dan dielaborasi terkait dengan agenda KLHK dan juga PT Pertamina Hulu Rokan hari ini di kawasan ekoriparian UMRI? Jadi hari ini adalah salah satu bukti kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dalam hal ini Pertamina PHR Rutan dan juga Rokan dan juga SKK Migas. Perguruan tingginya ada Universitas Muhammadiyah Riau dan juga UNILAK, Universitas Lancang Kuning, untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan juga melestarikan keanekaragaman hayati. Ada 2 ekoriparian. Ekoriparian itu adalah konsep untuk melindungi mengolah air limbah dari sungai, membangun infrastruktur public good, ruang-ruang terbuka hijau yang di dalamnya ada infrastruktur hijau seperti pengolahan air limbah, kemudian juga ada pengolahan sampah, dikombinasikan dengan kegiatan edukasi lingkungan. Tetapi kita juga melihat bahwa ada potensi juga untuk edukasi kewirausahaan mahasiswa, sehingga yang dibangun konsepnya adalah ada kafe, ada tempat penjualan minuman, makanan, yang di dalamnya nanti mahasiswa juga bisa belajar untuk berwirausaha. Tapi di sisi lain pembiayaan dari sini akan digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur hijau tadi. Baik, hari ini kan meresmikan 2 ekoriparian di Pekanbaru begitu ya Pak, di UMRI dan juga UNILAK. Apakah setelah ini akan ada kampus-kampus lain begitu yang akan menyadur, yang akan sama membangun ekoriparian juga?
Jadi kegiatannya tidak terbatas di kampus. Kita juga sudah membangun sekitar 16 ekoriparian yang letaknya itu sebetulnya posisinya harus selalu di pinggir sungai. Konsep utamanya adalah kalau sungai itu biasanya kan tempat membuang sampah. Kemudian kita jadikan ruang publik yang orang itu malu untuk membuang sampah. Bisa tempatnya di tempat di pinggir sungai dekat pemukiman, bisa di tempat di kampus-kampus, bisa di tempat di pinggir-pinggir di dekat fasilitas umum seperti pasar dan lain sebagainya. Jadi asal ada tempatnya yang memungkinkan untuk membangun IPAL, membangun tempat pengelolaan sampah dan juga untuk tadi ada tempat untuk wirausaha sehingga bisa membiayai infrastruktur yang dibangun, itu menjadi tempat ideal untuk pembangunan ekoriparian. Baik. Kemudian kalau boleh dijelaskan, tadi sudah dijelaskan terkait dengan ekoriparian, namun apa dampak dan juga manfaat nyata yang dirasakan begitu dari masyarakat khususnya mungkin di Pekanbaru dan juga secara nasional? Sebagai contoh yang di Umri ini ada 13.000 jiwa yang membuang air limbah di selokan. Air limbahnya itu diangkat, ditampung, diolah di fasilitas ini. Artinya masyarakat memperoleh manfaat dari air limbah yang menjadi sudah memenuhi baku mutu. Selain itu kan ada konsep hijau-hijauan, sehingga kohesi sosial, masyarakat bisa hangout di sini, kemudian bisa bertemu, bisa berdiskusi di kafe atau di ruang-ruang terbuka hijau, yang artinya kohesi sosial juga akan menjadi semakin bagus. Di sisi lain kita juga ada tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk kalau di Unilak itu kekuatannya adalah arboretumnya, ada perlindungan 200 spesies yang ada di sana dan termasuk flora dan fauna, dan itu juga bisa digunakan sebagai paru-paru oksigen di daerah Riau ini, sekaligus tempat belajar. Selain belajar tadi infrastruktur hijau, bisa belajar keanekaragaman hayati, dan tentu saja manfaatnya masyarakat juga bisa tadi ada yang berolahraga, ada yang ngadain senam bersama, ada yang nanti malah akan dibuat semacam tempat literasi, kalau Pak Rektor di Unilak akan menyatakan sebagai tempat literasi untuk keuangan, bagaimana mahasiswa tidak terjebak dalam pinjol dan lain sebagainya. Jadi nanti akan banyak kegiatan diskusi, workshop dan lain sebagainya di ruang-ruang terbuka hijau, dan kayaknya yang tipikal seperti itu pola pembelajaran generasi Z. Mungkin kalau terbatas di kelas-kelas kan nggak terlalu cocok dengan tipikalnya mereka yang suka adventure. Siap, cukup, terima kasih Bapak terkait penjelasannya. Intinya adalah ini menjadi wisata edukasi juga ya Pak ya, bagi masyarakat dan khususnya bagi mahasiswa dan akademisi yang ada di Umri. Baik. Kegiatan kewirausahaan. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya Pak Dirjen PPKL KLHK Pak Sigit. Terima kasih untuk waktunya. Baik, pemirsa, itu tadi perbincangan saya terkait dengan agenda dari KLHK dan juga dari PT Pertamina Hulu Rokan terkait dengan peresmian wisata atau peresmian kawasan ekoriparian yang ada di Umri. Dan jika dapat saya sampaikan, di kawasan ekoriparian ini adalah kawasan di mana di dalamnya terdapat beberapa fasilitas seperti ada 3 kolam IPAL, kemudian 1 kolam indikator berwarna biru, lalu ada UMKM, ada 5 booth UMKM yang ada di sini, dan juga ada kafe bernama Cafe UMCO, di mana kafe dan juga UMKM ini memanfaatkan hasil biodigester. Dan juga kafe dan UMKM yang ada di sini. Dan mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan terkait dengan KLHK yang ada di sini di kawasan ekoriparian yang ada di Universitas Muhammadiyah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio, Anggi dan juga Marcel. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.